Sebelum kita mulai perjalanan panjang hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menjaga ketenangan jiwa, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang menghadapi stres atau masalah kesehatan. Anda mungkin tidak tahu, interaksi kecil Anda bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang lain. Setiap like dan komentar membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan ketenangan, dan siapa tahu, itu menjadi alasan seseorang bisa kembali tersenyum hari ini. Bayangkan sejenak tubuh Anda sebagai sebuah taman. Ada bunga yang mekar, ada pohon yang kokoh, ada aliran air yang menyejukkan. Namun, apa yang terjadi jika taman itu selalu diterpa badai? Jika tanahnya kering, jika anginnya terlalu kencang, bunga-bunga akan layu, pohonnya bisa roboh, dan aliran air akan mengering. Begitulah tubuh kita jika jiwa kita tidak tenang. Ketenangan jiwa bukan hanya urusan pikiran. Ia adalah fondasi dari kesehatan tubuh. Banyak orang mencari cara instan untuk sehat, minum suplemen, olahraga keras, diet ketat, tetapi melupakan satu hal penting, bagaimana hati mereka merasa. Kita mungkin tidak sadar, tetapi setiap kali kita marah, sedih, cemas, atau menyimpan dendam, tubuh kita bekerja lebih keras. Jantung berdegup cepat, pernapasan menjadi pendek, otot menegang. Jika ini terus berlangsung, kita mulai sakit tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan berjalan bersama, perlahan, menyelami kedalaman jiwa kita, mendengarkan bisikannya yang sering kita abaikan. Kita akan belajar bahwa untuk memiliki tubuh yang sehat, kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada yang instan. Tidak ada tombol ajaib yang bisa membuat semua masalah hilang. Tetapi ada jalan yang bisa membawa kita lebih dekat ke ketenangan itu, langkah demi langkah. Mari kita mulai dengan sebuah napas panjang. Tarik perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Rasakan bagaimana tubuh Anda merespons. Betapa jarang kita memberi hadiah sederhana seperti ini kepada diri sendiri. Di dunia yang serba cepat, kita lupa bahwa pernapasan adalah pintu pertama menuju ketenangan. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali Anda duduk tenang tanpa memegang ponsel, tanpa terburu-buru, tanpa memikirkan pekerjaan atau masalah? Kebanyakan dari kita akan sulit menjawab. Padahal momen-momen itulah yang membantu tubuh kita memulihkan diri. Saat jiwa tenang, tubuh melepaskan hormon yang memperbaiki jaringan, menyeimbangkan tekanan darah, dan memperkuat sistem imun. Ada orang yang baru menyadari pentingnya ketenangan setelah mereka jatuh sakit parah. Dokter mungkin memberi obat, tetapi jiwa yang gelisah bisa membuat penyembuhan berjalan lambat. Tubuh seperti memanggil kita, berhenti sebentar, dengarkan aku. Namun kita terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar diri. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan berarti kita tidak pernah marah atau sedih. Ketenangan berarti kita mampu menerima, merangkul, dan mengolah perasaan itu tanpa membiarkannya menghancurkan kita dari dalam. Kita mulai dengan menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala luka dan kekurangannya. Saya ingin Anda membayangkan seseorang yang pernah membuat Anda marah atau kecewa. Biarkan wajahnya muncul di pikiran Anda. Rasakan emosi yang muncul. Sekarang, tarik napas dalam, dan ucapkan dalam hati, aku melepaskanmu. Aku membebaskan diriku dari luka ini. Anda mungkin tidak langsung merasa lega, tetapi latihan ini adalah pintu menuju jiwa yang lebih ringan. Ketenangan juga datang dari syukur. Banyak orang merasa kurang bahagia karena selalu memikirkan apa yang belum mereka punya. Coba lihat sekitar Anda sekarang. Ada udara yang bisa Anda hirup, ada tubuh yang masih mampu mendengarkan suara saya, ada kesempatan baru setiap hari. Syukur membuat hati kita lebih damai, dan rasa damai itu seperti pupuk bagi tubuh kita. Seiring waktu, jika kita terus memelihara ketenangan ini, tubuh mulai merespons. Tidur menjadi lebih nyenyak, sakit kepala berkurang, pencernaan membaik, bahkan kulit bisa tampak lebih sehat. Semua itu terjadi bukan karena sihir, tetapi karena tubuh bekerja seperti seharusnya ketika jiwa tidak lagi dibebani. Perjalanan ini panjang. Kadang kita jatuh,
kadang kita kembali gelisah. Tidak apa-apa. Yang penting kita selalu kembali ke jalan ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat jiwa, seperti merawat taman yang kita cintai. Kita sirami dengan doa, kita beri sinar dengan harapan, kita bersihkan dari gulma berupa amarah dan iri. Dan saat tubuh kita akhirnya sehat, kita sadar bahwa kesehatan sejati bukan hanya bebas dari penyakit. Kesehatan sejati adalah saat kita bisa tersenyum tulus, saat kita bisa tidur dengan damai, saat kita bisa mencintai orang lain tanpa pamrih, saat kita bisa menerima diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa untuk sehat, kita hanya perlu menjaga pola makan dan olahraga. Namun, tubuh dan jiwa itu seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling memengaruhi. Ketika kita merasa cemas berkepanjangan, hormon stres seperti kortisol terus diproduksi. Hormon ini membuat jantung bekerja lebih keras, tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, dan daya tahan tubuh melemah. Itulah sebabnya orang yang sering stres lebih mudah sakit. Mari kita bayangkan seorang pria bernama Arif. Ia pekerja keras, selalu sibuk dari pagi sampai malam. Gajinya cukup besar, tapi ia selalu merasa tertekan. Setiap hari ia bangun dengan rasa cemas memikirkan pekerjaan, bahkan saat makan pun pikirannya melayang-layang ke laporan yang belum selesai. Sampai suatu hari ia jatuh sakit. Dokter bilang tubuhnya terlalu lelah, jantungnya bermasalah. Saat itulah Arif mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini jika akhirnya aku tidak bisa menikmati hidup? Arif mulai mengubah hidupnya. Ia belajar duduk diam setiap pagi hanya untuk bernapas dengan tenang. Awalnya sulit, pikirannya selalu ingin kembali ke pekerjaan. Tapi sedikit demi sedikit, ia belajar mengamati napasnya, mengamati pikirannya, dan tidak lagi membiarkan pikirannya menguasai dirinya. Dalam beberapa bulan, kesehatannya membaik. Wajahnya terlihat lebih segar, tidurnya lebih nyenyak. Arif menyadari bahwa ketenangan bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan. Cerita seperti Arif bukanlah hal langka. Banyak penelitian membuktikan bahwa meditasi, zikir, doa, atau aktivitas yang menenangkan pikiran mampu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, bahkan membantu tubuh memperbaiki sel-selnya. Jadi, ketika kita menjaga ketenangan jiwa, sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita coba sebuah latihan sederhana sekarang. Duduk dengan posisi nyaman, pejamkan mata Anda jika memungkinkan. Tarik napas dalam selama 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana tubuh mulai lebih ringan. Rasakan bagaimana pikiran yang tadinya berlarian mulai melambat. Inilah langkah kecil menuju jiwa yang tenang. Anda juga bisa menulis setiap malam sebelum tidur. Tulis apa yang Anda syukuri hari ini. Tidak perlu hal besar, cukup hal-hal kecil seperti, hari ini aku bisa menikmati makanan enak, atau, hari ini aku melihat matahari terbenam. Kebiasaan ini akan mengajarkan otak Anda untuk mencari hal-hal positif, bukan hanya masalah. Otak kita akan terbiasa merasa cukup, dan itu membawa ketenangan. Ketenangan juga bisa datang dari memaafkan. Mungkin Anda masih menyimpan marah pada seseorang, bahkan pada diri sendiri. Setiap kali Anda mengingatnya, dada terasa sesak, kepala terasa berat. Itu seperti membawa batu besar di punggung kemanapun Anda pergi. Hari ini, cobalah lepaskan satu batu itu. Katakan dalam hati, aku memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Perlahan, Anda akan merasa lebih bebas. Ada sebuah kisah tentang seorang guru spiritual yang setiap pagi menyapu halaman rumahnya dengan penuh kesadaran. Murid-muridnya bertanya, "Guru, mengapa setiap pagi Anda menyapu halaman dengan begitu hati-hati?" Guru itu menjawab, "Karena dengan menyapu halaman, aku juga sedang menyapu pikiranku." Aktivitas sederhana seperti menyapu, mencuci piring, atau merapikan kamar bisa menjadi sarana meditasi jika kita melakukannya dengan penuh perhatian.
Ini membantu menenangkan pikiran dan membuat kita lebih hadir di saat ini. Jika Anda sedang menonton video ini sambil merasa sedih atau cemas, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak. Letakkan beban itu, meski hanya untuk 1 jam ke depan. Dengarkan suara saya, rasakan bahwa Anda sedang aman saat ini. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Anda cukup bernapas, cukup hadir. Semakin Anda melatih diri untuk tenang, semakin tubuh Anda merasakan efeknya. Otot-otot mulai rileks, pencernaan bekerja lebih baik, kepala terasa lebih ringan. Dan ketika tubuh Anda sehat, Anda juga akan lebih mudah berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dan berinteraksi dengan orang lain dengan hati yang lebih sabar. Ketenangan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Dunia luar mungkin tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan jiwa yang tenang, kita bisa menghadapi badai tanpa kehilangan arah. Dan itulah kunci dari raga yang sehat. Mari kita duduk sejenak dalam hening. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan rasakan udara memasuki paru-paru Anda. Rasakan detak jantung Anda yang setia bekerja sejak Anda lahir hingga detik ini. Hargai tubuh Anda, yang telah membawa Anda melewati banyak kesulitan, yang tetap berdiri meski Anda sering melupakannya. Katakan dalam hati, terima kasih tubuhku, telah menemaniku sejauh ini. Terima kasih jiwaku, yang tetap bertahan meski badai datang. Hari ini aku memilih untuk berdamai. Hari ini aku memilih untuk menjaga ketenangan. Biarkan kalimat itu berulang dalam pikiran Anda. Rasakan bagaimana dada Anda menjadi lebih lapang. Rasakan beban perlahan turun, seperti kabut yang menghilang saat matahari pagi menyinari bumi. Inilah momen Anda, hadiah Anda bagi diri sendiri. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menjaga ketenangan akan membawa perubahan besar. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tetapi suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda jauh lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ketenangan bukan hanya tentang diri kita sendiri. Saat kita tenang, kita memancarkan energi positif kepada orang lain. Kita menjadi sumber keteduhan bagi keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang bertemu kita. Bayangkan dunia di mana lebih banyak orang memiliki jiwa yang tenang, akan ada lebih sedikit pertengkaran, lebih sedikit kebencian, lebih banyak pengertian dan kasih sayang. Dan perubahan itu bisa dimulai dari Anda, dari momen ini. Jika Anda merasa lebih tenang setelah menonton ini, saya mengajak Anda untuk menulis afirmasi Anda di kolom komentar. Tulis kata-kata yang ingin Anda pegang untuk hari ini. Misalnya, aku memilih damai, atau aku merawat diriku dengan cinta. Kata-kata Anda bisa menjadi pelita bagi orang lain yang sedang mencari jalan keluar dari gelap. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, mari kita berdoa atau bermeditasi sejenak. Jika Anda beriman, ucapkan doa sesuai keyakinan Anda. Mohonlah agar hati Anda dijaga tetap tenang, agar tubuh Anda dikuatkan, agar hidup Anda dipenuhi rasa syukur. Jika Anda tidak beragama, cukup duduk hening, rasakan setiap detik napas, dan niatkan untuk menjalani hari dengan lebih sadar. Bayangkan sebuah kisah yang mungkin juga pernah Anda dengar. Seorang wanita muda bernama Sinta pernah didiagnosis mengalami penyakit autoimun. Dokter berkata bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Awalnya Sinta merasa hancur. Ia menangis hampir setiap malam, merasa hidupnya berakhir. Namun suatu hari, ia bertemu dengan seorang terapis yang mengajarinya meditasi dan latihan kesadaran. Sinta mulai meluangkan waktu 15 menit setiap pagi hanya untuk duduk, bernapas, dan mendengarkan tubuhnya. Ia mulai menulis jurnal rasa syukur setiap malam, bahkan untuk hal kecil seperti, hari ini aku bisa tertawa, atau, hari ini aku tidak merasa sakit seperti kemarin. Perlahan-lahan, gejalanya berkurang. Dokternya pun heran melihat hasil pemeriksaan yang membaik. Sinta berkata, aku tidak sembuh hanya dengan obat. Aku sembuh karena aku belajar berdamai dengan diriku sendiri.
Kisah Sinta adalah pengingat bagi kita semua bahwa ketenangan jiwa bukan hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga mengubah cara tubuh kita bekerja. Kita mungkin tidak bisa memilih semua hal yang terjadi pada hidup kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Inilah inti dari ketenangan. Jiwa yang tenang bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi berarti memiliki perahu yang kuat untuk melewati badai itu. Sekarang, mari kita masuk ke momen penutup yang akan menjadi inti dari perjalanan kita hari ini. Saya ingin Anda benar-benar ikut serta, karena bagian ini adalah hadiah untuk jiwa Anda. Duduk dengan nyaman, letakkan tangan di dada atau di pangkuan Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan 3 kali agar tubuh benar-benar siap menerima pesan ini. Ikuti saya mengucapkan afirmasi berikut, perlahan-lahan, rasakan setiap kata seolah berbicara langsung kepada hati Anda. Aku aman di tempatku berada. Aku memaafkan diriku atas kesalahan masa lalu. Aku memaafkan orang lain yang pernah melukaiku. Aku tidak lagi menyimpan amarah yang membebani tubuhku. Aku melepaskan rasa cemas dan ketakutan yang tidak perlu. Aku memilih hidup dengan lebih sadar. Aku memilih mencintai diriku dengan lembut. Aku memilih menjaga jiwaku agar tetap tenang. Aku percaya tubuhku tahu cara untuk pulih. Aku bersyukur atas hidup yang masih kupunya. Aku layak bahagia, aku layak sehat, aku layak damai. Ulangi afirmasi ini beberapa kali, atau putar ulang bagian ini kapanpun Anda merasa gelisah. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam diri Anda seperti air yang merembes masuk ke tanah yang kering. Bayangkan tubuh Anda diterangi cahaya hangat yang lembut. Cahaya itu membersihkan setiap sudut hati Anda, meredakan luka lama, menenangkan pikiran yang resah. Rasakan tubuh Anda semakin ringan, semakin nyaman, semakin damai. Tersenyumlah sekarang, walau hanya sedikit. Senyum itu adalah tanda bahwa Anda siap menjalani hidup dengan cara yang baru. Sebelum kita berpisah, ingatlah, setiap kali dunia terasa terlalu berat, Anda selalu bisa kembali ke napas, kembali ke ketenangan. Dan Anda selalu bisa kembali ke video ini untuk menemukan kembali rasa damai. Tekan tombol like jika Anda merasa lebih tenang setelah mengikuti perjalanan ini. Tulis di kolom komentar bagaimana perasaan Anda sekarang, atau afirmasi yang paling menyentuh hati Anda. Dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Bisa jadi, ini adalah hadiah terbaik yang mereka terima hari ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga Anda sehat, damai, dan selalu diberi kekuatan untuk menjaga jiwa tetap tenang. Karena raga yang sehat selalu berawal dari jiwa yang damai. Sampai jumpa di video berikutnya.